Amukan massa ini tak terbendung saat satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor di desa Sindang Mekar, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon tertangkap. Pelaku yang berusaha kabur usai merusak kunci sepeda motor korban dihadang dan menjadi bulan-bulanan warga. Polisi yang tiba di lokasi harus bersusah payah mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Warga yang geram terus melayangkan bogem mentah. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Aksi pencurian berawal saat pelaku berusaha merusak kunci sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik mendapati pelaku mencoba membawa kabur sepeda motor hingga berteriak dan mengundang perhatian warga. Eksekutor pencurian berhasil ditangkap sedangkan jokinya melarikan diri. Karena pelakunya itu dua orang yang kebetulan waktu masyarakat menangkapnya itu yang satu kabur, yang satu dia tangkap. Kemudian diserahkan kepada kita mengamankan, ya untung kita cepat datang. Karena setelah kita datang sudah banyak yang memukuli, dari tempat kita amankan, setelah itu kita bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Polisi menyita satu sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya dan satu sepeda motor curian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Tim Resmo Polres Pasuruan Kota menangkap salah satu pelaku pencurian motor di wilayah perkampungan kecil di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan, polisi terpaksa menghadiahi timah panas usai sejumlah pelaku nekat berusaha kabur dan melawan saat diminta menunjukkan barang bukti motor curian di kebun warga. Kini, ketiga pelaku telah diamankan polisi. Masing-masing berinisial MS 39 tahun warga Grati, MH 27 tahun warga Wonorejo, dan M 36 tahun warga Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Aksi komplotan pencuri tersebut telah direncanakan sejak di dalam lapas. Modusnya, mereka mengincar rumah kos dan penginapan saat dini hari, memanfaatkan waktu sepi aktivitas. Hasil pemeriksaan kenal di dalam lapas ketika sama-sama menjalani hukuman. Kemudian ketika keluar di bulan Agustus, mereka ketemu dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Sebelum melaksanakan pencurian memakai sabu, kemudian baru berangkat. Saat mencuri, komplotan ini juga mengonsumsi sabu sebelum beraksi yang dipercaya menambah keberanian dan stamina tubuh. Dari hasil penyelidikan, terdapat 13 lokasi pencurian di wilayah Pasuruan Kota. Kini, ketiganya telah kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman 9 tahun penjara. Di Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas setelah disabet dengan senjata tajam oleh temannya. Pelaku gelap mata setelah gara-gara ditegur merusak tanaman cabai milik korban. Ustaz semua ya. Ustaz. Ikona. Ikut laguna. Tim Satreskrim Polres Sidrap, Sulawesi Selatan menangkap seorang pekebun yang tega membunuh rekannya sendiri di sebuah rumah hutan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat melarikan diri usai membunuh korban di sebuah lahan cabai. Dari tangan pelaku RN 31 tahun, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam jenis parang yang digunakan menghabisi nyawa korban. Motifnya, pelaku nekat membunuh hanya karena tersinggung ditegur oleh korban setelah menginjak tanaman cabai milik korban. Tersangka mau untuk memperbaiki, namun tersangka juga menerima kata-kata yang kurang baik dari korban, sehingga itu yang memicu kemarahan dari pelaku atau tersangka untuk melakukan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Kasus dugaan penganiayaan siswa yang ketahuan merokok di SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten berakhir damai. Pihak keluarga ataupun pihak orang tua sepakat mencabut laporan polisi untuk kepala sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria akhirnya bertemu dengan orang tua siswa Tri Indah Alesti di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten.
Dalam pertemuan ini keduanya sepakat berdamai yang ditandai dengan penandatanganan dokumen serta pencabutan laporan polisi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Banten menyatakan setelah kasus ini berakhir damai, pihaknya akan memberikan bimbingan konseling dan pendampingan psikologis untuk para siswa. Antara kedua belah pihak memang sudah betul-betul saling memaafkan dan saling menyadari dan kemudian saling introspeksi. Dan yang ketiga, karena memang pada hari Jumat kemarin sudah ada pelaporan ke polisi, maka dengan apa yang tadi ditandatangani oleh kedua belah pihak, laporan ke polisi itu bisa ditarik. Sebelumnya Gubernur Banten Andra Soni memfasilitasi pertemuan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok. Selain itu, Gubernur juga mengaktifkan kembali jabatan kepala sekolah Dini Fitriani yang sempat dinonaktifkan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution News melaporkan. Demi konten di media sosial, 2 pelajar nekat terjun ke sungai dari jembatan setinggi 6 meter. Namun naas karena tak bisa berenang, keduanya pun hanyut terbawa arus sungai. Dua pelajar yakni Septian Wahyu Ramdhani dan Nata Kolbi Hidayat yang hendak membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam video. Naas teman korban tidak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Kedua korban pun hanyut terbawa arus. Keesokan harinya warga desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengevakuasi satu pelajar yang diketahui bernama Septian Wahyu Ramdhani, 16 tahun, warga Kelurahan Tegal Sari. Usai dievakuasi, korban dibawa ke mobil jenazah dibawa ke RSUD Kardinah Tegal. Bambu, Pak, narik. Berapa orang Pak tadi Pak yang narik Pak? Yang narik pertama saya sendiri, akhirnya dibantu sama orang-orang. Susah Pak tadi Pak evakuasinya Pak? Ya, susah nggak susah sih, istilahnya bang pakai kayu ditarik kan, ada lepas ada. Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet menyisir alur sungai dan melakukan penyelaman untuk mencari korban lainnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibara News melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, upaya penyelundupan ratusan ribu benih lobster senilai 5,17 miliar rupiah digagalkan petugas. Sementara itu 3 ekor harimau Sumatera muncul di kebun warga membuat resah petani. Inilah rekaman saat petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta menangkap para pelaku penyelundupan benih lobster di dalam pesawat Air Asia tujuan Singapura. Petugas menangkap 4 pelaku penyelundupan 172.000 benih lobster senilai 5,17 miliar rupiah. Pelaku diantaranya 2 laki-laki dan 2 perempuan berinisial MR, PA, SA, dan DO. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan 8 koper yang dibawa oleh para pelaku saat akan terbang menuju Bandara Singapura pada 23 September lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 172 bungkus plastik yang berisikan ratusan ribu benih lobster jenis mutiara dan pasir yang disembunyikan di dalam koper yang sudah dimodifikasi para pelaku. Dari pengakuan para pelaku, benih-benih lobster tersebut dapat dari nelayan di perairan Laut Jawa dan akan dikirim ke negara Vietnam dengan upah sebesar 10 hingga 15 juta rupiah. Dengan pesawat Air Asia, ya, tujuan Singapura. Setelah kita melakukan analisa, kami mencurigai ada 8 koper ya, yang dibawa oleh 4 penumpang. Dan ini dengan nilai kurang lebih 5,17 miliar. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Geger, 3 harimau Sumatera muncul di perkebunan warga di Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah warga mengaku melihat binatang langka dilindungi itu pada dini hari. Beberapa petani juga menemukan jejak kaki besar milik satwa buas itu. Kemunculan harimau membuat petani tak berani ke kebun dan menghentikan aktivitas di ladang. Seiring dengan itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar meminta warga untuk selalu berhati-hati. Dari temuan di lapangan, harimau tersebut diduga baru saja melahirkan.
Hal itu terlihat dari adanya bekas cakaran kecil di sekitar area kebun. Itu kami dari petani kebun memang agak meresahkan juga Pak. Was-was juga Pak. Jadi kemarin dari Bapak BPKSDA supaya aktivitas di perkebunan untuk dihentikan sementara Pak. Kami menunggu informasi selanjutnya Pak. Jadi harapan kami supaya masalah ini segera supaya masyarakat bisa aktivitas kembali Pak. BKSDA menurunkan tim khusus untuk menangani konflik manusia dan satwa. Hingga saat Kamis malam, tim masih memantau secara intensif menggunakan jebakan kamera dan jejak lapangan. BKSDA juga terus mengupayakan penanganan yang humanis seperti dengan bunyi-bunyian agar harimau dapat kembali ke habitat alamnya tanpa menimbulkan konflik. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang Ayus melaporkan.